Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, sebagai bentuk support kepada channel JTK ID silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Dan di video kali ini adalah video rakitan PC yang mana di sini menggunakan prosesor dari Intel terbaru yaitu generasi ke-12 dan menggunakan motherboard andalan yang paling terjangkau. Dan mari langsung aja kita lihat untuk video rakitan PC kali ini. Oke, mungkin di video rakitan PC kali ini bisa menambah referensi kalian tentang spesifikasi atau mungkin tentang komponen-komponen yang dipakai. Dan kira-kira komponen apa aja sih yang dipakai, langsung aja kita jelaskan satu persatu. Komponen yang pertama digunakan di sini adalah motherboard. Nah, untuk motherboard ini adalah motherboard yang harganya paling terjangkau di kelasnya yang memiliki fitur yang sangat banyak, yaitu adalah motherboard dari ASRock B660M Pro RS. Nah, untuk motherboard ini memiliki ukuran micro ATX dan untuk motherboard ini memiliki tampilan good looking dengan PCB berwarna hitam dan dipadukan dengan heatsink yang berwarna hitam menambah estetika dan juga kekokohan dan terlihat lebih meyakinkan untuk motherboard ini. Selain itu juga motherboard ini memiliki 8 power phase design yang didukung tadi heatsinknya untuk mendinginkan MOSFET dan VRM. Jadi udah cukup bagus kalau kalian gunakan prosesor misalkan Core i5 atau bahkan kalian mau pakai Core i7 pun masih bisa oke digunakan. Walau untuk chipset B660M ini kalian bisa coba batasi saja di Core i5 ya. Dan kita akan langsung melihat untuk fitur-fitur yang lain. Di sini ASRock memberikan banyak fitur seperti slot M.2. Slot M.2 di sini ASRock memberikan cukup banyak, diantaranya yaitu ada Hyper M.2 yang mana di sini sudah Gen 4 yang sudah memiliki M.2 armornya untuk mendinginkan si SSD kita nantinya, dan juga ada Ultra M.2 yang support untuk jalan di SSD Gen 3 dan juga ada M.2 Wi-Fi. Nah, untuk slot M.2 untuk storage-nya udah banyak juga, dan kalau kalian kurang masih disediakan 4 slot SATA yang mana kalau kalian mau masangkan hard disk, mau memasangkan SSD 2,5 in itu bisa disediakan ada 4. Selain itu juga di sini PCIe VGA ada 2 yang mana salah satunya sudah dilapisi oleh steel, menambah kesan motherboard ini seperti motherboard yang mahal, dan juga ini udah support PCIe 4.0 dan untuk satu PCIe-nya di bawah di sini support untuk 3.0 dan ada satu PCIe 3.0 kali 1 di mana di sini untuk PCIe Wi-Fi-nya kalau kalian mau pasang. Dan selain itu di sini juga memiliki 4 DIMM slot RAM yang mana maksimalnya kapasitasnya di 128 GB dan untuk frekuensinya bisa sampai 4800 MHz dengan overclocking tentunya, dan ini menggunakan memori DDR4. Jadi jangan salah ya, belum DDR5, yang ini versinya masih DDR4. Nah, kita lanjut lagi untuk I/O back panelnya. Di sini ada andalan untuk kegiatan sehari-hari di mana untuk portnya udah lengkap dan juga udah banyak. Salah satunya di sini menggunakan 2 slot untuk USB 2.0 dan juga ada 4 slot USB Gen 3. Selain itu juga ada kabelan ya untuk konektivitas kabelan RJ45, dan juga di sini ada untuk audio jacknya, dan untuk audio ini sudah menggunakan Nahimic dari SteelSeries sehingga untuk pengalaman mendengarkan audio itu lebih baik lagi untuk ASRock. Jadi ASRock di sini menggunakan komponen-komponen yang baik walau harganya terjangkau, tapi tidak asal-asalan. Jadi cukup memuaskan untuk kita pilih motherboard ini ya. Cukup oke motherboard ASRock ini, terutama tercover garansi resmi 3 tahun oleh Astrindo ya. Jadi untuk ASRock ini didistribusikan resmi oleh PT Astrindo Senayasa, dan saya pribadi udah cukup puas juga. Kalau kalian pernah nonton video JTK ID, kita udah pernah ngerakit nih pakai ASRock juga kan, andalan kere-hore kita, andalan budget kita ya, pakai B365M, pakai B460, pakai B560, sampai sekarang B660 karena memang udah terjamin, udah cukup puas, jadi kita merakit pakai ASRock lagi ya. Itu untuk motherboard yang kita pakai, dan kita nanti akan tes performa gaming dan lain sebagainya untuk motherboard ini apakah bagus atau enggak sih gitu kan. Nah, kita di sini gunakan prosesor nih. Untuk mengetesnya nanti kita gunakan prosesor dari Core i5 12600K. Ini adalah versi untuk overclock tapi tidak kita overclock, dimana untuk prosesor ini memiliki 10 core dan 16 thread dan memiliki TDP di 125 watt. Cukup panas, tapi nanti kita lihat apakah tercover oleh si motherboard ini. Kita akan lihat nanti ya performa gamingnya seperti apa.
Dan di sini kita gunakan juga storage dari Lexar. Lexar ini juga berkapasitas 512 GB ya, ini Gen 3 ya. Jadi kecepatannya di 3000-an kurang lebih ya. Jadi ini udah kenceng. Dan ini juga sama didistribusikan oleh Asrindo, dan saya sekalian pakai RAM-nya juga dari Lexar, yang mana Lexar HDS ini berkapasitas 2x8 GB, jadi totalnya 16 GB, dan tentunya sudah RGB. Itu yang kita cari ya. Jadi memang RGB ini fitur yang saat ini penting, apalagi motherboard ASRock ini sudah mendukung fitur addressable RGB ya, seperti ada polychrome RGB, kalian bisa setting untuk nyala-nyala RAM-nya, RGB-nya bisa di software di ASRock ini. Selain itu juga untuk motherboard ini tadi support untuk addressable RGB, jadi buat kalian yang memasangkan fan atau memasangkan aksesoris lainnya sudah support, karena dari motherboard ini ada addressable RGB 5V dan juga addressable RGB 12V. Untuk yang 5V 3 pin itu ada 3 buah slot, dan juga untuk yang 12V nya 4 pin itu ada 1 slot. Jadi udah cukup lengkap untuk per RGB-an duniawinya. ASRock sudah bisa memanjakan mata kita ya. Selain itu juga untuk di bagian motherboard ini atau mungkin belakang chipsetnya kali ya, ada nyala-nyala LED RGB-nya ya. Jadi motherboard ini kelihatan sangat mahal padahal harganya sangat terjangkau. Keren lah buat ASRock ya, bisa membuat motherboard yang seperti ini dengan harga yang paling murah di kelasnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk PGA card-nya di sini kita gunakan PGA card dari AMD Radeon ya, yaitu dari XFX RX 6600, ini non XT ya, dengan VRAM-nya 8 GB. Nanti kita akan lihat performance gamingnya seperti apa. Dan ngomong-ngomong untuk CPU cooler, karena tadi prosesornya kita pakai Core i5 12600K dan itu tidak ada coolernya, tidak ada stok coolingnya, sehingga kita gunakan aftermarket dari Side Mugen 5. Nah, Side Mugen 5 ini adalah salah satu air cooler yang handal juga, apalagi kalau kalian mau pakai overclocking ini bisa mumpuni. Saya juga dulu pernah tes juga untuk Side Mugen ini yang ARGB kalau nggak salah, itu performanya bagus, dan ini yang Black Edition lah, no RGB. Tapi kalau kalian mau pakai yang RGB, kalian bisa tambahkan untuk fan-nya KZ Flex ya, itu kompatibel dengan Side ini, Mugen 5 ini. Jadi bisa kalian hanya ganti fan-nya saja langsung jadi fan RGB. Nah, selain untuk menggunakan Side ini, saya juga menggunakan power supply. Power supply ini saya gunakan dari Aerocool. Aerocool Mirage yang full modular 650 watt. Nah, ini yang saya suka, full modularnya itu ya. Dan juga Aerocool di sini menunjukkan bahwa dia memproduksi power supply yang bukan abal-abal, karena ini sudah bersertifikasi 80+ gold dan juga menggunakan Japanese capacitor. Dan memang Aerocool sekarang kualitasnya udah baik ya. Jadi kalau dulu banyak rumor yang miring-miring, sekarang hampir nggak ada rumor yang miring dengan penggunaan power supply Aerocool. Jadi Aerocool udah membuktikan ketangguhan dan kehandalan tentang produk power supply-nya. Nice lah. Dan di sini juga saya menggunakan casing karena saya juga lagi males nih untuk bongkar pasang fan. Jadi saya pakai casing yang sudah ada fan-nya. Fan-nya ya FRGB lah ya. Tampilannya juga nggak terlalu yang heboh, tapi ya menandakan gaming dan juga jadi compact si PC-nya, enak ya. Dan ini adalah casing dari Aerocool Hexprom yang sudah memiliki 3 fan FRGB. Harganya cukup murah, masih di 300 ribuan. 395 ya, 400 ribu lah sudah memiliki fan RGB seperti ini. Namun sayangnya memang tidak ada PSU cover di sini, tapi terbayarkan karena ini agak compact, jadi nggak masalah lah. Walau ini nggak ada PSU cover, ditambah lagi untuk power supply-nya sudah ada Mirage RGB-nya ya. Jadi memang power supply-nya udah menambah estetik untuk PC ini, casingnya juga udah compact, jadi kelihatan lebih cakep aja gitu ya. Dan mungkin itu komponennya sudah saya sebutkan satu persatu, dan mari kita lihat untuk benchmark dari PC ini seperti apa sih. Kita lihat motherboard ini apakah bisa menjalankan prosesor dan PGA ataupun RAM-nya dengan baik. Langsung aja kita lihat di benchmarknya, sekalian kita lihat suhunya seperti apa ya. Let's go.
Oke, dan sebagai tambahan di sini saya juga tes di Cinnamon R15 ya. Di sini saya loop sebanyak 5 kali dan hasilnya itu skornya itu cukup stabil lah. Jadi untuk PRM untuk motherboard ini cukup stabil, masih dikategorikan sangat oke. Dan tentunya untuk suhu dari prosesornya juga adem banget ya. Ini berkat dari cooling side ini dan juga dari casing yang mesh ya. Jadi menambah airflow yang baik. Seperti kita ketahui ya, suhu saya di sini di Bekasi itu berkisar di 30 derajat saya tes ini tanpa AC dan hasilnya masih bagus. Dan juga untuk performance gaming, PGA-nya bagus juga. Motherboard ini intinya bisa mengeluarkan performance dari prosesor dan juga dari PGA-nya. Jadi nice untuk ASRock ya. Ini bisa jadi salah satu opsi yang paling terjangkau untuk kalian pilih. Dan ngomong-ngomong untuk wattnya atau dayanya, untuk PC ini ternyata cukup irit, hanya berkisar di 230 wattan saja saat full load gaming. Jadi RX 6600 ini PGA yang ya dikategorikan hemat listrik. Dan untuk video rakitan PC kali ini menghabiskan budget di sekitaran 18-19 jutaan untuk bulan Maret 2022 ini. Hal ini cukup wajar mengingat beberapa komponen yang kita gunakan adalah komponen yang berkualitas. Tentunya ini juga sudah terbantu untuk harganya sudah terpres menggunakan motherboard ASRock B660M Pro RS ini, karena untuk motherboard ini harganya di 1,9 jutaan. Dan untuk harga 1,9 ini ternyata motherboard ini bisa handal digunakan untuk gaming seperti yang sudah kita tes tadi. Jadi kesimpulannya untuk motherboard ASRock B660M Pro RS ini adalah motherboard yang nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap remeh. Dengan harga yang terjangkau dia membuktikan kualitas untuk penggunaan, baik untuk CPU-nya, untuk GPU-nya, ataupun untuk yang lainnya. Performa gamingnya pun baik. Jadi ini bisa salah satu opsi yang perlu kalian pertimbangkan jika kalian ingin merakit PC. Kalian bisa coba lirik dari ASRock B660M Pro RS ini. Dan itu saja video dari JTech ID kali ini. Silahkan kalian follow Instagram JTech ID. Untuk kalian yang ingin dibantu rakit juga kalian bisa DM ke Instagram. Dan mungkin itu saja video dari JTech ID. Terima kasih telah menonton video ini bersama saya Angga Wiguna Saputra. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID and see you.